yang ini ya? Atau udah semua? Udah kemarin utang-utangnya udah ini semuanya? Terlambat 1 kali, Mister. Iya, kemarin yang saya double itu kan ya. Iya, Mister. Oke deh, kita lanjutkan ya untuk kali ini. Melanjutkan yang 2 minggu lalu kayaknya ya. Kita mulai aja pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kau mampu si banyak yang lebih susah hidup. sampai pada anggaran ya kalau nggak salah minggu sebelumnya ya. Oke, jadi sekali lagi ya, aspek penting dalam manajemen keuangan itu adalah anggaran. Jadi ini adalah solusi ataupun cara bagaimana kita mengendalikan atau istilahnya apa, mengawasi jalannya perencanaan perusahaan ya, terus terhadap realisasinya ya, itu. Nah, karena apa? Sekali lagi dalam perusahaan itu, apalagi ini mungkin perusahaan besar atau istilahnya manufacturing ya, itu pasti dia punya target-target yang hendak dicapai dalam tahun kerjanya tersebut ya, baik itu secara kinerja ya, keuntungan atau standar-standar lain seperti quality dan lain-lainnya ya. Itu tentu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perencanaan itu didukung dengan arus kas yang dimiliki oleh perusahaan atau dalam keuangan itu matching ya. Jadi oleh karena itu ya, refleksi daripada ya perencanaan kerja itu atau program kerja itu adalah sejauh mana terhadap anggaran yang ditetapkan itu tercapai atau tidak ya, gitu. Makanya dalam pemerintahan itu sering dikatakan bahwa anggaran itu kalau dianggarkan 5 triliun ya 5 triliun itu harus dihabiskan. Karena apa? Ya, karena bentuk dengan menghabiskan anggaran itu berarti ya serapan anggaran itu akan terlaksana 100% ya. Itu berarti apa? Asumsinya dengan 100% anggaran itu terserap, asumsinya program kerja yang sudah ditetapkan itu memenuhi target ya, dan semuanya terselesaikan ya. Nah, artinya dengan kalau tidak ada masalah dengan ini, misalkan anggaran sudah dipakai semua, kok program kerjanya ya nggak selesai, atau program kerjanya sudah selesai semua, anggaran itu tidak terpakai semua, atau sebaliknya program kerjanya nggak selesai, anggaran juga nggak selesai ya. Itu jadi bisa tarik benang merahnya. Kalau anggaran tercapai, asumsinya pasti perencanaan tercapai. Kalau anggaran itu nggak dipakai, berarti asumsinya perencanaan nggak dikerjakan. Contohnya, saya berikan anggaran ke Semarang, pergi ke Semarang misalkan 5 juta. Terus kamu punya rencana ke Semarang ini dalam rangka ini. Tapi ternyata seminggu setelah ini gimana? Uangnya tinggal berapa? Masih utuh Pak 5 juta. Saya pastikan kamu nggak akan berangkat ke Semarang. Itu loh. Ya, jadi itu sarana untuk mengendalikan sekaligus mengevaluasi. Baik itu evaluasi atau mengevaluasi anggaran atau kinerja perusahaan, kinerja departemen, ataupun bahkan kinerja para pekerja atau karyawan atau para pimpinan perusahaan tersebut. Ya.
pernah dulu itu ya, kita bukan untuk mengatakan ini. Dulu pernah dibilang Pak Ahok itu waktu gubernurnya Pak Ahok ya, Jakarta itu, dibilang wah Pak Ahok itu bagus gini. Ternyata ya anggaran belanja itu hanya terserap sekitar 60%. Kalau anggaran belanja itu terserap dalam 60%, berarti ada 40% itu dana masih menganggur. Ya otomatis walaupun orang ngomongnya ini ada pendukungnya bagus-bagus, itu nggak akan bisa terbukti. Karena apa? Orang anggarannya terserap 60%. Dari 100% yang dianggarkan cuma 60% yang terserap realisasinya. Artinya ada 40% itu dana menganggur. Ya nggak mungkin itu dikatakan sukses. Itu yang kita bisa pahami dari sebuah anggaran. Nah, oke, ya jadi perencanaan dan pengendalian keuangan diturunkan lagi dengan penggunaan proyeksi sistem anggaran, dan itu mencakup aspek perencanaan dan aspek pengendalian sebagai alat ukur ya atau membandingkan rencana dengan hasil. Ya, jadi dengan anggaran dapat dilakukan analisis selisih biaya setiap departemen dalam perusahaan, dan dengan anggaran ya setiap departemen dapat membantu memperoleh laporan rugi laba, neraca dan maupun laporan keuangan lainnya. Nah, ini ya. Jadi dengan kondisi ini. Nah, tujuannya adalah tadi ya untuk yuris formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana. Ya. Kedua adalah sebagai pembatasan dana yang dicari dan digunakan. Ya, jadi kita tahu seberapa besar dana yang dicari dan apa yang akan digunakan. Ya, jadi ketahuan ya. Kalau dicari nggak sesuai ya pasti akan masalah. Contohnya Indonesia, sumber dananya dari apa? Dari pajak, dari minyak gas dan bumi, dan ya itu kalau nggak tercapai pasti akan dicari sumber lainnya untuk dibandingkan dengan anggaran. Ya dengan hutang paling nggak. Oke, lanjutnya ada merinci jenis dan sumber dana yang dicari dan jenis penggunaan dana untuk memperoleh penguasaan. Untuk merasionaliskan sumber dan penggunaan dana, ya, dan itu dia inginkan hasil yang maksimal, dan selanjutnya menyempurnakan rencana yang telah disusun. Terakhir untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Itu tujuan dari penyusunan anggaran. Ya. Fungsi anggaran bisa fungsi pedoman kerja, ada fungsi pengordinasian dan fungsi pengawasan. Jadi Anda bisa lihat ya dengan anggaran itu artinya kita bisa tahu sebetulnya. Makanya untuk mengevaluasi para pimpinan perusahaan itu sangat gampang. Lihat aja anggarannya. Gitu. Terus lihat aja koordinasinya, baik apa enggak. Kalau anggarannya itu buruk, pasti kelihatan fungsi koordinasinya nggak jalan. Ya. Masuk fungsi pengawasan. Gimana? Gimana, Pak? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada? Oke. Lanjut ya. Nah, jadi secara benefit ya itu akan apa? Memaksa manajer berpikir jauh ke depan. Itu. Jadi memberikan apa? Tanggung jawab pada manajer atas segala perencanaan itu. Jadi dipaksa manajer ini harus apa? Berpikir. Ya ini makanya dengan anggaran itu ya itu akan itu. Terus memberikan harapan yang pasti. Jelas ya. Dengan anggaran itu kita bisa melihat arahnya kemana ya, karena program-program itu bisa disupport dengan pembelanjaan yang kita atau kita uang yang dana yang kita anggarkan, dan tentunya membantu manajer mengkoordinasikan upaya agar sasaran perusahaan sejalan dengan sasaran masing-masing bagian. Ini tadi koordinasi itu ya manfaat utamanya.
minimal 3 inilah ya itu. Ini bagaimana proses penyusunan anggaran ya. Oke. Jadi dalam menyusun anggaran ini, manajemen keuangan atau departemen keuangan harus paham cara menyusunnya. Ya. Pertama adalah kita menggunakan data-data masa lalu yang relevan dengan penjualan. Ya. Jadi basic daripada suatu perusahaan itu adalah penjualan. Ya. Jadi data yang lalu, terus juga proyeksi sales, ya, atau forecasting, ya, kita memperkirakan ya perakiraan terhadap penjualan nantinya, gimana proyeksinya, ya, data yang lalu, terus termasuk juga proyeksi atau ya potensi sales di masa yang akan datang. Oke. Makanya para penyusun anggaran itu harus punya kemampuan statistik yang baik atau kemampuan secara eksternal yang baik. Jadi outlook ekonomi, persaingan, ya, daya saing itu harus dikuasai. Nah, selanjutnya maka tugasnya adalah memerintahkan Departemen Keuangan kepada siapa? Departemen Sales dan Marketing untuk menyusun anggaran penjualan. Ya. Jadi ini harus kita pahami. Artinya ini bisa melibatkan pihak-pihak lain ya. Iya, Departemen Keuangan jangan berdiri sendiri. Kalau Departemen berdiri sendiri membuat anggaran bisa bermasalah. Ya. Setelah itu terbentuk ya anggaran penjualan terbentuk. Karena anggaran penjualan ini kan nanti kan ada pemasukan uang. Kita tahu, karena kalau perusahaan ini ya pendapatannya itu secara garis besar ada di penjualan. Maka kita harus mengandalkan penjualan kita. Setelah penjualan baru kita menganggarkan jumlah produksinya. Biaya produksinya berapa dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya operasional pabrik atau ya overhead, ya factory itu, terus anggaran administrasi umum, ya, dan pembelian dan lain-lainnya, ya. Nah baru setelah itu ya nanti akan muncul namanya proyeksi rugi laba. Jadi ada anggaran rugi laba dan juga ada anggaran neraca. Dibandingkan dengan tahun lalu bagaimana. Nah inilah cara kita menyusun. Jadi Departemen Keuangan bisa membuat proyeksi anggaran rugi laba, termasuk juga proyeksi anggaran neraca ya, atau namanya balance budgeting, atau neraca kas atau anggaran kas ya. Gitu. Nah ini prosesnya seperti ini. Ya. Ini kan walaupun kamu accounting, tapi secara prinsip kamu harus punya pengetahuan tentang keuangan yang baik. Kita perlu, jadi tidak hanya fungsi sebagai ya kita mencatat ya keuangan aja, tapi juga bisa nanti ke depan adalah menganalisa keuangan tersebut, ya, bahkan membuat planning perencanaan tersebut. Oke. Ini prosedur penyusunan anggaran pada dasarnya yang bertanggung jawab atas penyusunan ini adalah CEO ya, atau Chief Executive ya, official atau para direktur. Kemudian setelah pimpinan perusahaan mendelegasikan kepada bagian-bagian atau departemen-departemen, atau di sini ya kepada Departemen Keuangan, atau membentuk panitia anggaran ya,
atau disebut apa, budget committee ya, itu kan. Setelah itu ya disusun panitia anggaran ya, dan dibuatlah rancangan draft. Ya, setelah itu dikembalikan lagi ke CEO untuk disahkan menjadi anggaran definitif. Itu. Jadi kalau di mekanisme di pemerintah itu ya, itu anggaran itu akan dibuat oleh diajukan dulu oleh Departemen Keuangan ya, atau Menteri Keuangan, selanjutnya dibawa ke DPR, dimasukkan ke dalam banggar badan ya, penyusun anggaran ya itu, dan setelah itu nanti oke ya, kalau direview semuanya oke, nanti ada diskusi dengan Menteri Keuangan antara panitia itu atau banggar badan penyusun anggaran itu di DPR. Setelah oke, maka akan disidangkan secara paripurna di DPR, maka dengan diketuk itu RAPBN yang akan ada muncul sebagai APBN. Jadi anggaran ya itu pembiayaan ya belanja negara. Ya. Anggaran pendapatan dan belanja negara itu jadi APBN. Ya. Nanti disahkan untuk tahun anggaran tersebut. Itu contohnya begitu. Nah, ini ya contoh ilustrasi menyusun anggaran. Oke. Ya. Dari Charles, ya, hampir sama lah ya. Oke. Nah, analisa sesuatu ya terhadap suatu anggaran ya, itu adalah menganalisis ya perbandingan anggaran dan realisasinya ya dengan data 2 periode atau lebih ya. Itu bisa pertama menunjukkan data absolut dalam rupiah, kenaikan, penurunan, kenaikan anggaran dan lain-lain sebagainya, dan persentase. Itu untuk kita melihat ya progres anggaran kita itu apakah ada penurunan, ada peningkatan, atau tetap stabil ya. Jadi anggaran juga perlu dianalisis setelah kita mendapatkan. Oke, baik. Nah, ya ini adalah contoh ya, kalau ini menyusun anggaran dari bisnis filateli misalkan, dari PT Pos ya. Itu ya, misalkan dari mulai penyusunan ya, itu dia udah tetapkan ada 4 tahap ya, pada akhir triwulan kedua anggaran semester semua membuat ya usulan itu semuanya dilanjut pada akhirnya terus diajukan pada hasil rapat yaitu utama. Oke. Itu contohnya ya. Ini jadi tahap-tahapnya ini perencanaan, pengumpulan data, tahap pengesahan sampai pada penilaian ya, rencana kerja dan anggaran. Oke. Ini biasanya faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pada unit bisnis filateli contohnya. Ya, faktor internal apa, faktor eksternal apa, misalkan persaingan dan lain sebagainya. Itu juga harus dikupas sebagai apa? Untuk dianalisa ya, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, maupun jadi threat-nya apa. Itu semua. Ini contoh daripada analisa pertumbuhan ya, di mana kita bisa melihat dari anggaran tahun 2003 dengan 2004 ya, dimana misalkan di bulan yang sama 2003-2004 itu ada perbedaan dari ya, misalkan anggaran rugi labanya, pencapaiannya itu kita bisa lihat ya, realisasinya itu ya, anggaran labanya adalah di 2004 meningkat ya, itu ya, itu secara totalnya itu meningkat banding dengan 2003 ya, hampir ya 9% di sini pertumbuhannya bagus ya. Oke, nah, ini ya analisa pertumbuhan anggaran laba dan realisasinya. Kalau ini ya
B-nya adalah ya kita bisa melihat ya realisasinya dari anggaran ya, dan Anda bisa lihat dari pertumbuhan realisasi anggaran laba ya itu. Artinya kita memang ada pertumbuhan negatif di sini ya. Jadi dilihat dari sini pertumbuhan anggaran laba dan realisasinya itu ya dibanding dengan tabel A ini itu ada sedikit berbeda dengan pertumbuhan anggaran laba ya di sektor 2004 dan 2005. Dan ini 2003 ke 2004 baik, tapi begitu 2004 ke 2005 ada pertumbuhan yang negatif ya secara totalnya ya. Oke. Mungkin ya kita ada alasan, mungkin ada apa harus dijelaskan dalam kondisinya ini ya. Itu contoh ya. Oke. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang lain, ada pertanyaan dalam aspek ya perencanaan laba dan anggaran ini. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau Belum ada, tidak Pak. kita, Belum ada, Pak, lanjut. lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu tentang ya pendanaan jangka panjang dan instrumen keuangan lainnya. Jadi ini terkait jika perusahaan dalam hal ini departemen keuangan atau manajemen keuangannya itu merasa perlu akan melakukan ya pendanaan jangka panjangnya ya untuk kegiatan perusahaan atau kegiatan investasi yang akan dijalankan, dan seberapa layak atau tidak itu akan kita bahas di sini, termasuk instrumen-instrumen keuangan lainnya, misalkan nanti obligasi, saham dan lain sebagainya. Ya, oke. Nah, kenapa ini? Ya karena tadi alasan dalam manajemen keuangan salah satunya adalah tentang kemampuan kita ya dalam pendanaan ya. Nah, pendanaan ini akan terkait dengan namanya kebutuhan keuangan. Oleh karena itu, dengan kondisi ini harus direncanakan dengan baik. Jadi, semua kebutuhan yang kita perlukan itu harus direncanakan, ya. Berapa jumlah kebutuhan masing-masing, jenisnya, serta kapan kebutuhan itu diperlukan, itu benar-benar harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ya arus cash kita atau cash flow kita atau ya keuangan perusahaan lah. Maka penting bagi kita untuk benar-benar kita itu ya merencanakan ini dengan baik agar semuanya berjalan sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan tadi. Ya. Nah, bagaimana langkahnya untuk menyusun rencana itu? Maka di Departemen Keuangan, poin pertama harus apa? Adalah memformulasikan tujuan jangka panjangnya. Ya. Jadi dalam 5 tahun, 10 tahun itu bagaimana nanti perusahaan maunya? Ya. Atau bisa dibilang apa namanya?
renstranya ya, rencana strategi ya, itu ya, itu renstranya ya, itu. Dan termasuk formulasi strategi keuangan perusahaan, apalagi kalau ini juga menyangkut pihak-pihak ketiga ya, atau pihak ketiga ya, terkait dengan keuangan perusahaan ini. Oke. Termasuk siapkan prosedur untuk menciptakan mekanisme koordinasi yang baik. Oke, maka di sini ya seperti dikatakan di awal, di dalam Departemen Keuangan salah satu fungsi pentingnya adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi ya. Saya tegaskan lagi, kemampuan komunikasi. Tapi kadang-kadang kita menemukan kondisi atau lingkungan atau ya situasi yang sebaliknya, di mana keuangan, apalagi akuntansi, accounting, itu benar-benar kadang-kadang kemampuan koordinasi dan komunikasinya itu terbatas, limited, cenderung apa? Yaitu merasa mungkin karena dia mengelola keuangan, ya, tadi saya katakan itu, ada namanya ego sektoral, ya, di mana merasa bahwa saya yang paling penting di perusahaan karena saya yang megang uang, saya yang mengelola uang, saya yang mencatat uang. Jadi apapun kondisinya, yang butuh kamu bukan saya, gitu. Nah itu, ya. Padahal mestinya orang Departemen Keuangan pun harus sadar bahwa dia dapat uang itu dari mana, ya. Mungkin bisa jadi karena kerja pontang-pantingnya orang produksi, ya, supportingnya bagian logistik, warehousing, pembelian dan apa. Jadi jangan dianggap remeh bahwa semua itu juga punya peran dan tanggung jawab. Maka tak salah bahwa ini harus punya kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik. Maka apa? Penting bagi Departemen Keuangan untuk menyiapkan prosedur ini dengan baik. Supaya apa? Ya kita nggak tahu, ya suatu saat mungkin akan banyak orang di Departemen Keuangan, siapa aja, itu bisa melakukan ini sesuai dengan prosedurnya. Supaya apa? Tidak ada nanti faktor-faktor penghambat di kemudian hari atau kelemahan-kelemahan dari Departemen Keuangan dan Accounting yang biasanya memang lack dari sisi koordinasi dan komunikasi. Maka dengan hanya prosedur, mau nggak mau kita dipaksa untuk menjalankannya itu. Ini ya, yang jadi kalau Anda itu ya punya kemampuan baik, ya mestinya dia harus ya tadi saya katakan komunikasinya harus baik. Karena dalam beberapa kesempatan ya Departemen Keuangan itu mewakili CEO ya atau para pemimpin perusahaan dalam mengkomunikasi kepada departemen-departemen yang lain. Ya, itu. Oke. Nah, oleh karenanya ya salah satu hal yang penting ya adalah bagaimana kita bisa meresume hasil ya, yang biasanya itu akan diimplementasikan dengan analisa SWOT. Tadi saya katakan strengthen, weakness, opportunity, dan threat. Ya, baik itu di bidang technical operasional, SDM, sumber daya manusia, operasi dan manajemen, dan di keuangan itu sendiri. Dengan beberapa program, misalkan ya untuk teknik operasional mungkin peningkatan pelayanan pada pelanggan ya dalam waktu 5 tahun dan mungkin ke depannya, termasuk pengembangan sistem manajemen sumber daya manusianya ya mau diapakan ini ya, karena dalam jangka panjang penting bagi kita semuanya ya, apalagi semakin kesini sumber daya manusia akan semakin mahal, maka jauh lebih baik kalau kita bisa mengembangkan secara internal.
dinamika organisasi, ya, apakah kebijakan tentang organisasi, baik struktur organisasi ini bisa mensupport nggak dengan kegiatan operasional bisnis organisasi tersebut. Masuk di dalamnya, di dalam keuangan, ya, ada strukturisasi utang, manajemen kas, manajemen piutang, diversitasi aset, tambahan modal dan lain sebagainya. Ya. Seperti kasus sekarang ini yang terjadi di salah satu BUMN kita, yaitu PT Garuda Indonesia itu akan terancam bangkrut, ya, karena ini semua masalahnya itu ya tadi tidak diimbangi dengan baik itu kinerja yang baik secara organisasi, ya, termasuk di dalamnya adalah sektor keuangannya, ya, utangnya besar, ya, itu divestasi asetnya bermasalah dan lain-lainnya semuanya. Ini tentu mengalami kesulitan, ya. Kalau ini pemerintah nggak menyuntik lagi ini, ya kemungkinan akan bangkrut Garuda. Dan kalau sudah bangkrut ya sudah otomatis akan tutup, ya, perusahaan Garuda, PT Garuda akan bubar. Ini tentunya akan sangat disayangkan, gitu. Karena sebetulnya kayak PT Garuda itu secara kelayakan itu potensial, ya, karena Indonesia ini kan negara kepulauan, ya. Nanti pacar jago sungguh. Yang otomatis apa? Kebutuhan akan transportasi udara ini sangat dibutuhkan. Tapi ya itulah, ya, itu kita mencatat, ya, kalau asumsi tahun 2010 itu Garuda sudah untung 1,5 triliun. 2012 memburuknya adalah 2015-16 memburuk. Karena apa? Dia merasa bahwa kekuatan Garuda mulai baik, akhirnya foya-foya dia membeli atau sewa pesawat berbadan besar untuk coba mengekspansi, ya, penerbangannya ke jarak jauh, yaitu Eropa, Amerika dan lain sebagainya. Yang di situ tentu persaingannya sangat ketat, ya, dengan Emirat Arab, dengan Qantas, dengan Etihad, dengan lain-lainnya, itu yang sangat mendominasi dunia. Nah, sementara Indonesia dengan struktur modal yang kecil, ya sangat berat. Akhirnya apa? Ya tadi, ya, biaya operasionalnya dengan pendapatannya tidak berimbang, dan ini menjadikan Garuda itu kolaps sekarang. Ya. Itu contoh kondisi di mana, ya, perencanaan kebutuhan keuangannya atau ini mungkin akan ada masalah karena tadi tidak melihat aspek-aspek pendanaan jangka panjangnya dan juga portofolio bisnisnya yang apa yang harus dikuatkan. Ya, itulah kadang-kadang kalau plat merah ini secara politisnya ada yang gede tapi nggak diurus dengan baik, ya gini, sayang sebetulnya. Padahal kalau swasta coba aja, ya, kayak perusahaan Lion, kayak apa, itu kan meraup keuntungan. Masa Garuda yang sudah puluhan tahun di Indonesia masa malah rugi, kan lucu. Tapi itu kenyataannya, ya, karena dikelola oleh para, ya, pengendali perusahaan yang tidak punya etikat baik atau serambangan. Oke. Dalam perencanaan sumber dana, ya, ada beberapa yang harus kita perhatikan, ya, baik itu tambahan kas yang kita miliki, rencana penerimaan dan pembayaran, juga termasuk juga rencana sumber-sumber yang lainnya yang ditarik untuk menutupi defisit kas jika terjadi. Ya. Kemungkinan, ya, kita tidak
mungkin kayak apalagi kondisi sekarang ini untuk mendapatkan surplus kas ini juga bukan hal yang mudah, yang banyak mah defisit. Maka kalau secara kas itu defisit, maka suka tidak suka kita harus memikirkan ya bagaimana keputusan sumber dana itu dari pihak ketiga ya. Misalkan ya kalau nanti ini selesai kita masuk lagi ya